Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Kolan suwatun. peci. Ma hadza? Hadza Kursiyun, maktabun. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil islami tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa shadiqul masduq. ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Tapi anak-anakku yang saleh dan salehah, jemaah kaum muslimin dan muslimat, para musyahidin dan musyahidat, di mana saja kalian semua berada pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillah biaqdarillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di segala macam keadaan, peristiwa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah, dari mulai nikmat Islam, iman, serta nikmat sihah wal afiyah. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menambah wawasan kita, keilmuan kita, tekad kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa khatamu an-nabiyyin. Tapi anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada yang bisa menonton, menyimak, melihat acara kesayangan kita, sebagaimana biasa kalian berada di program Arabic Kids di Ahsan TV, yang mana program ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa agama kita, sebagai bahasa Islam dan bukan milik orang-orang Arab saja, ya, walaupun bahasa ini berasal dari mereka kan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa ini sebagai warisan untuk kita semua, ya, warisan yang harus kita cari dan kita ambil sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, di mana bukan hanya di dunia saja tapi juga sukses dan berhasil di akhirat kelak, ya. Kata para ulama, ya, salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam sebuah ucapannya, ma jahilan nasu wala ikhtalafu illa litarkihim lisanal Arab. Apa yang dimaksud? Bahwa orang-orang tidaklah mereka itu bodoh, ya, tidaklah mereka itu bodoh, tidak paham, tidak mengerti. Wala ikhtalafu illa litarkihim lisanal Arab. Dan mereka saling berikhtilaf, saling berselisih, saling berdebat, saling bertengkar, saling tidak setuju satu dengan yang lainnya, dan yang lain sebagainya. Intinya tidak ada kesamaan pendapat di antara mereka misalnya. Illa litarkihim lisanal Arab. Kecuali karena mereka meninggalkan lisan Arab, bahasa Arab yang ditinggalkan. Padahal apa? Ini modal. Modal untuk apa? Memahami agama kita, memahami syariat kita, memahami tentang hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika mereka tidak paham tentang lisanul Arab atau tentang bahasa Arab ini, maka muncullah perdebatan, muncullah khilaf, perselisihan di kalangan manusia. Maka kata Imam Syafi'i, ma jahilan nas wala ikhtalafu illa litarkihim lisanal Arab wa mailihim ila lisani Aristoteles. Dan mereka cenderung, mereka melihat kecenderungannya, kemuyulannya kepada apa? Lisannya, ucapannya, bahasanya Aristoteles. Artinya apa? Bahasa-bahasa yang dimiliki oleh para filsuf, ahli-ahli filsafat, yang mana mereka mengajarkan kepada kaum muslimin,
ya anak-anak maupun orang dewasa, bagaimana mempelajari agama-agama selain daripada mempelajari bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab ini. Yang intinya apa? Untuk menjauhkan kita dari agama kita, ya. Inilah yang membuat kita semakin mengerti dan sadar bahwasanya pentingnya kita mempelajari bahasa Arab ini. Karena apa? Bukan hanya dikuasai oleh orang-orang Arab saja, tapi juga banyak orang-orang Ajam, yaitu orang-orang yang non-Arab, mereka menguasai mampu di bidang bahasa Arab ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nazam Imriti, ya, dikatakan oleh sang penulis, ya, bahwasanya wa kana matluban asyaddat talabi minal wara' hifdzul lisanil arabi, ya. Apa yang dimaksud? Bahwasanya tuntutan untuk bisa memahami bahasa Arab ini sangat kuat. Ya, tuntutan yang sangat tinggi, sangat kuat, ya. Minal wara' hifdzul lisanil Arabi, ya, dari kalangan manusia untuk menjaga lisan-lisan dan bahasa Arab ini. Tuntutannya sangat tinggi, ya. Karena itulah jadilah kita sebagai seorang muslim yang dituntut. Dituntut untuk apa? Untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjaga bahasa Arab ini supaya jangan sampai hilang, supaya jangan sampai punah. Nah, kalau bukan kalian, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang saat ini sedang menjadikan, nanti suatu saat akan menjadi masa depan kaum muslimin yang bisa memotivasi diri, semangat untuk bisa menjaga bahasa Arab ini, maka siapa lagi? Sementara orang-orang non-muslim, mereka sudah berusaha untuk bisa memahami bahasa Arab ini, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengotak-atik, tujuannya untuk memusuhi, tujuannya untuk memberikan pengajaran yang tidak baik. Tapi kita orang-orang muslim menjaga bahasa Arab ini untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Arabic Kids mudah-mudahan bisa menjadi fasilitas dan jembatan bagi kalian untuk bisa memahami bahasa Arab ini supaya lebih sempurna, lebih menyeluruh tentang pemahaman bahasa Arab. Karena itu jangan kemana-mana, kita insya Allah pada episode kali ini akan diajarkan berbagai macam hal, dari mulai muhadasa, mufradat, tadribat, yang semuanya insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kalian. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Arabic Kids. Taib, syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian tetap setia pada program kesayangan kita, acara kesayangan kita Arabic Kids, ya. Program Arab yang diperuntukkan untuk anak-anak tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang dewasa, ya. Taib, al-muhadatsah, pada sesi yang kedua sebagaimana biasa kita akan berbincang-bincang, bercakap-cakap, ya. Ada orang yang bertanya dan juga ada yang menjawab. Taib, kali ini akan ada dua orang. Yang pertama disebut sa'il. Bagaimana sa'il? Artinya orang yang bertanya. Sa'il. Kalau soal adalah bentuk pertanyaan. Kalau sa'il adalah orang yang bertanya. Kalau mas'ul adalah orang yang ditanya. Insya Allah kalian akan pelajari ini, ya, pada episode-episode yang akan datang. Inilah salah satu keluasan, kehebatan, keistimewaan, keutamaan dari bahasa Arab yang sangat menarik dan berseni sekali, ya. Taib, as-sa'il adalah orang yang bertanya. Kemudian dia bertanya kepada siapa? Al-qaim. Apa al-qaim? Orang yang lagi berdiri. Ya, biasanya orang yang lagi berdiri sering ditanya. Ada orang lagi lewat jalan misalnya, cari alamatnya, misalnya juga kalian lagi main gitu, ya, lagi main bola sama teman-temannya, tiba-tiba ada orang yang lewat naik motor, misalnya abang ojol, ya, abang gojek dan lain-lain, ya. Kemudian bertanya, "Nak, ya, rumahnya si Fulan di mana? Sekolah ini di mana?" dan seterusnya, ya. Ini namanya sa'il. Sementara qaim adalah orang yang berdiri kemudian ditanya oleh orang yang bertanya tersebut. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. As-sa'il yaitu orang yang bertanya. Dia bertanya kepada al-qaim, yaitu orang yang sedang berdiri. Ainal maktabatu ya akhi? Ainal maktabatu ya akhi? Di mana perpustakaan? Ya akhi, wahai saudara-saudaraku, ya, kalimat yang sangat santun, ya, ketika kita bertanya kepada saudara kita sama muslim, ya akhi, wahai saudaraku, ya. Kenapa? Karena hakikat kita sama muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Kemudian kata al-qaim, yaitu orang yang berdiri, al-maktabatu hunaka, perpustakaan itu di
di sana, ya. Hunaka, di sana, sambil memberikan apa? Isyarat dengan telunjuknya, di sana, ya. Berarti membuktikan bahwa tempatnya mungkin masih agak jauh atau mungkin bahkan jauh, tapi arahnya adalah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh jarinya, ya. Al-maktabatu hunaka, perpustakaan itu di sana. Kemudian kata Sa'il, hal hiya ba'idatun, apakah perpustakaan ini jauh? Ya, ba'id, masih ingat, ya. Ba'idah, lawannya apa? Qorib, berarti qoribah, ya. Kalau ba'id berarti jauh, kalau qorib berarti dekat, ya. Kata Sa'il, hal hiya ba'idah, apakah perpustakaan ini ba'idah, jauh? Kata Qaim, la, hiya qaribatun min huna, ya. Perpustakaan tersebut dekat dari sini. Dari sini berarti dari tempat dia ditanya atau dia bertanya, ya. La al-maktabatu atau hiya qaribatun min huna, bahwasanya perpustakaan tersebut dekat dari sini. Kemudian kata Sa'il, yaitu kata orang yang bertanya, dia kembali bertanya lagi, hal huna al-maktabatu ya sayyid. Tapi orang yang ditanya bukan lagi orang yang berdiri tadi, tapi ceritanya dia sudah tiba, sudah sampai di tempat tujuan, sudah ketemu misalnya, ya. Sudah ketemu tempat yang dia cari, perpustakaan yang dia ingin kunjungi. Kemudian dia bertanya kepada muadzaf. Muadzaf itu apa? Petugas, ya, staf, karyawan yang ada di perpustakaan tersebut, untuk meyakinkan dirinya. Dia bertanya, hal huna al-maktabatu ya sayyid, apakah di sini perpustakaan? Ya sayyid, wahai bapak. Ya sayyid itu pak, gitu bahasa kitanya, ya. Kemudian kata al-muwazzaf, dia berkata atau dia menjawab, na'am al-maktabatu huna, tafaddal udkhul. Iya, perpustakaan itu di sini. Tafaddal udkhul, silahkan masuk, ya, silahkan masuk, ya. Bagaimana Pak karyawan ini, ya, dengan santunnya, dengan sopannya memberikan apa? Arahan kepada yang bertanya untuk segera masuk ke perpustakaan tersebut, ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Ya, tapi di sini ada beberapa kalimat yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan episode kali ini, yaitu huna dan hunaka. Huna digunakan atau dipakai untuk yang di sini, sementara hunaka digunakan untuk yang jarak jauh, artinya adalah di sana. Contoh bentukannya dalam sebuah kalimat sebagaimana yang tadi sudah kita praktekkan pada al-muhadatsah. Baik, selanjutnya insyaallah kita akan di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang al-mufradat alias kosakata. Di mana kosakata ini nanti kalian akan disodorkan kepada 10 kosakata yang berkaitan dengan tempat-tempat. Ya, kenapa harus berkaitan dengan tempat? Karena biasanya yang ditanya dan jawabannya di sini atau di sana ketika orang bertanya tentang tempat. Ya, karena itu kalian juga harus tahu nama tempat-tempat yang nantinya akan ditanyakan. Ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di program acara kesayangan kita di Arabic Kids di Ahsan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Taib, syukran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ya. Ucapan berikutnya dari kami, ya, kepada menyapa kepada anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian semua berada, yang masih tetap setia memperhatikan, menyimak, menonton Ahsan TV, tepatnya pada acara Arabic Kids ini. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan dijanjikan, pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang al-mufradat alias kosakata. Sebagaimana biasa, jumlahnya ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Asyru mufradatin. Ada sekitar 10 kosakata yang kalian akan pelajari. Sebagian ada yang sudah pernah keluar dan sebagian lagi ada yang masih baru, ya. Dan seluruhnya menunjukkan kepada tempat, ya, menunjukkan kepada al-makan atau tempat khusus yang acap kali mungkin sering kali kita tuju, bahkan ditanyakan oleh beberapa orang yang lewat atau mencari tempat tersebut. Taib, ya. Yang pertama, sebagaimana yang masuk pada hiwar,
percakapan tadi, ya, yang isinya gudang buku, ya, tempat kita untuk mencari ilmu dan banyak pengetahuan yang bisa didapat di dalamnya, ya. Ya, bahasa kita apa? Perpustakaan. Perpustakaan atau perpus disingkat sebagian orang, ya. Maknanya maktabatun, ya, maktabatun. Ya, sebagaimana yang tadi, ya, ainal maktabatu ya akhi, ya, di mana perpustakaan wahai saudaraku. Al maktabatu hunaka, perpustakaan tersebut di sana. Lihat, yang ditanya adalah perpustakaan, ya. Kemudian yang kedua adalah tempat yang dijadikan untuk belajar bagi para mahasiswa dan juga mahasiswi, ya, bagi para mahasiswa dan juga mahasiswi. Kalau sekolah adalah madrasah, pesantren adalah ma'had, kalau universitas adalah jami'atun, ya, jami'atun, maknanya adalah universitas. Kemudian yang ketiga, yang tadi sudah sempat disebutkan, ya, selain daripada madrasah. Kalau madrasah mungkin sekolah, identiknya dengan apa? Pulang pergi, idhaban wa iyaban, bolak balik, ya. Tapi kalau ada yang sistem boarding school, mungkin ada sebagian kalian yang saat ini lagi liburan di rumah, gitu, ya, yang biasanya belajar bersama dengan teman-temannya di pesantren, ya. Dalam bahasa Arab apa? Ma'hadun, ya, ma'had. Kemudian berikutnya tempat kita bermain, main bola, main apa lagi? Poli, main apa lagi? Main bulu tangkis, main kasti, ya, dan main-main tradisional maupun main-main yang lain yang selama ini kita bermain bersama teman-teman. Nah, kita membutuhkan tempat yang luas, ya, disebut apa? Lapangan. Ya, dalam bahasa Arab apa? Mal'abun. Mal'ab artinya tempat bermain secara umum, tapi sering diterjemahkan dengan lapangan. Taib yang kelima, nah, al-makan li hubuti ta'irah, ya, yaitu tempat untuk apa? Bersandarnya pesawat-pesawat besar-besar, ya, pesawat-pesawat yang mengangkut dan membawa para penumpang menuju tempat yang dia tuju dengan cara yang lebih cepat, ya, dengan cara yang lebih cepat, tidak membutuhkan waktu lama. Ya, mungkin sebagian kalian ada yang pernah mengendarainya atau menaikinya atau jadi penumpang, ya, atau ada yang bercita-cita ingin apa? Mengendarainya, jadi pilot, ya. Tempatnya apa namanya? Bandara. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa? Matorun. Matorun. Ya, misalnya Matorun Soekarno-Hatta. Matorun Hussein Sastra Negara. Matorun Halim Perdana Kusuma misalnya, ya. Maka disebut bandara. Pakai ada alifnya, ya. Matorun. Kalau alifnya dibuang, matorun. Ya, maknanya adalah matorun gozirun alias hujan lebat, itu maknanya, ya. Kemudian yang berikutnya, tempat selanjutnya yang keenam, ya, tempat untuk kereta, ya, tempat untuk kereta. Biasanya sekarang, ya, zamannya orang pengen buru-buru cepat sampai, terus kemudian tidak mau terkena macet, ya. Kemudian kalian mau berkunjung misalnya ke rumah kakek, nenek dan lain-lain, gitu, ya. Ya, maka kita membutuhkan datang ke suatu tempat. Nah, mungkin saja kita bertanya sama orang, ya, kalian suatu saat bisa pergi ke mancanegara, kemudian bisa singgah ke Jazirah Arab, ya, dibutuhkan lagi kita. Misalnya kita bertanya tentang stasiun kepada orang. Ainal mahattoh, ya, ainal mahattoh, di mana stasiun. Al mahattatu hunaka misalnya, ya. Maka stasiun tersebut, ya, di sana. Berikutnya, tempat yang dipakai untuk apa? Untuk kapal, baik itu pesiar, kapal penumpang, ya, kapal-kapal yang lain yang cepat maupun yang kapal-kapal yang kecil maupun yang besar, ya. Biasanya diletakkan atau tempatnya ada tempat khusus, ya, yaitu di pinggir lautan seperti di Merak dan lain sebagainya, ya. Namanya apa? Pelabuhan, ya, pelabuhan. Bahasa Arabnya apa? Minaun. Apa? Minaun, ya. Minaun, pelabuhan. Tapi kemudian satu tempat khusus yang biasa kita pakai untuk olahraga, untuk bermain, bercengkrama dengan keluarga, menghilangkan penat, berehat sedikit, beristirahat sebentar, ya. Tempatnya biasanya apa? Ada taman bermainnya. Tempatnya ada apa? Ada ayunannya. Wah, ada tempat-tempat yang bisa menghilangkan rasa apa? Rasa letih kita, ya. Disebut apa? Taman. Nah, dalam bahasa Arab apa? Hadiqah, hadiqatun. Kemudian tempat yang dituju untuk orang yang berjual beli. Ya, kita ingin membeli sesuatu. Ya, apa namanya? Pasar. Ya, dalam bahasa Arab disebut
Sukun, ya, sukun. Ya, kalau kita bahasa kita sukun apa? Terkenal dengan nama buah tertentu atau nama sayur penyebutannya sukun. Ya. Atau dalam bahasa harokatnya sukun walaupun tulisannya berbeda, sukun yang bulat begitu. Ya, tapi ini pakai qaf. Sukun maknanya adalah pasar. Yang terakhir masih kebun sama seperti yang sebelumnya. Ya, kalau tadi adalah taman atau kebun juga bisa hadiqah, maka sekarang adalah kebun dengan muradifnya atau dengan kalimat yang sinonimnya, yaitu bustanun. Bustanun maknanya adalah kebun, ya. Ini adalah 10 kosakata. Yang 10 kosakata ini bisa menjadi bahan bagi kalian untuk berlatih pada latihan pada sesi selanjutnya. Untuk apa? Menunjukkan kepada tempat-tempat yang nanti bisa disandingkan dengan isim isyarah berupa huna maupun hunaka. Ya, insyaallah pada sesi berikutnya kita akan berlatih, ya, akan berlatih melakukan tadribat sebagaimana biasa pada episode sebelumnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di acara kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Arabic Kids. Syukran, jazakumullah khairan katsira anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada yang bisa menonton, menyimak program kesayangan kita di Arabic Kids. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, pada sesi berikutnya kita akan melakukan latihan, ya, melakukan tadribat. Di mana tadribat dan latihan ini, ya sebagaimana biasa juga, akan bentuk kalimatnya soal dan jawab. Ya, sebagaimana tadi sa'il dan qaim. Ya. Di sini berkaitan tentang apa? Isim-isim isyarah, huna dan hunaka. Akan dipisahkan nanti untuk yang jarak dekat dan untuk yang jarak jauh. Pertanyaannya bisa saja sama, misalnya dengan aina, di mana gitu ya, atau dengan menggunakan hal gitu ya. Tapi jawabannya bisa bervariasi, tergantung dari soalnya dan tergantung dari tempat yang ditanyakan. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan pertama. Soalul awal. Hal hunaka maktabatun? Nah, ini soalnya. Hal hunaka maktabatun? Apakah di sana itu ada perpustakaan? Jawabannya, na'am hunaka maktabatun. Iya, di sana ada perpustakaan. Iya, di sana ada perpustakaan. Kemudian pertanyaan kedua, hal huna ma'hadun? Ada seorang yang baru datang, tamu dari jauh misalnya. Kemudian dia bertemu dengan seseorang, ingin mencari sebuah ma'had misalnya, atau ingin mencari sebuah universitas misalnya. Dan dia bertanya kepada orang, kemudian orang tersebut menyatakan bukan atau tidak. Ya. Hal huna ma'hadun, apakah ini adalah ma'had? Apakah ini adalah ma'had atau pesantren? Kemudian dijawab, la huna jami'atun. Bukan, ini adalah universitas atau kampus. Ya. Kemudian soal yang ketiga, hal hunaka hadiqatun? Apakah di sana ada hadiqah? Apa hadiqah tadi? Kebun atau taman. Hal hunaka hadiqatun? Apakah di sana taman? La hunaka mal'abun. Bukan, di sana adalah mal'ab, lapangan atau tempat bermain. Berikutnya, ya, pertanyaannya dengan menggunakan aina. Di mana? Aina al-matar? Aina al-mataru? Di mana al-matar? Apa matar? Bandara, ya. Aina al-mataru? Di mana bandara? Al-mataru hunaka. Ya, al-mataru hunaka. Bandara itu ada di sana. Pertanyaan selanjutnya, aina al-bustan? Di mana bustan atau kebun? Al-bustanu huna. Al-bustanu huna. Kebun itu di sini, ya. Kalau dia sudah sampai kepada tempat yang dituju, mungkin masih bingung, ya sampaikan begitu, ya, al-bustanu huna, kebun yang Anda cari itu ada di sini. Kemudian pertanyaan terakhir, aina suqu wal mina'u? Aina suqu wal mina'u? Di mana pasar dan al-mina? Apa mana mina? Pelabuhan. Di mana pasar dan pelabuhan? As-suqu huna
wal mina'u hunaka. As-suqu huna wal mina'u hunaka. Pasar itu ada di sini dan pelabuhan itu ada di sana, ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Misalnya kalian sering ditanya sama orang, ya, atau ditanya sama orang tua kalian misalnya, ya. Kamu dari mana wahai Muhammad? Atau Muhammad, kamu dari mana? Dari sini mau ke sana, ya. Dari sini mau ke sana. Bisa dijawab dengan menggunakan bahasa Arab. Min huna ila hunaka. Dari sini mau ke sana. Min huna ila hunaka. Dari sini mau ke sana. Nah, huna berarti tempat dia, titik awal sebelum dia berangkat atau sebelum dia berjalan, dan hunaka adalah tempat yang dia tuju. Bisa saja demikian, ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita dan diaplikasikan ke dalam bahasa Arab, ya. Silakan banyak berlatih, insyaallah ini sangat mudah dan sangat gampang sekali, ya. Kenapa? Karena hanya huna dan hunaka titik beratnya, tapi pertanyaannya dengan menggunakan aina atau dengan menggunakan hal, ya. Silakan kalian cari tempat-tempat yang lain yang dijadikan objek bagi yang ditanya, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada tadribat kali ini, ya, yang mudah-mudahan ini merupakan sebagai sarana untuk apa? Membiasakan diri kalian untuk semakin membiasakan kita untuk berucap maupun menulis maupun menjawab soal-soal yang ditanyakan tentang bahasa Arab ini, ya. Insyaallah jangan kemana-mana, kita akan masuk kepada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di acara kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Arabic Kids. Baik, syukran, jazakumullah khairan katsiran wa hayakumullah buat anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian semua berada, yang bisa menonton, menyimak, melihat acara kesayangan kita di Arabic Kids di Hasan TV. Tapi pada episode kali ini atau episode tadi yang sudah kalian pelajari, kalian simak dan kalian saksikan, pada setiap sesi kita telah mempelajari tentang isim isyarah, yaitu huna dan juga hunaka. Ya, tentang huna dan juga hunaka. Dalam bahasa kita apa? Di sini dan di sana, ya. Atau bahasa gaulnya apa? Di sini dan di sono, gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesianya yang baik dan benar, di sini dan di sana. Ya, ini adalah bentuk kalimat yang ingin dipakai untuk mengisyaratkan sesuatu, ya. Dan ini acap kali dipakai oleh kita, ya, digunakan oleh kita ketika kita ingin menunjukkan sesuatu, ya. Misalnya barang ini ada di mana? Pulpen ini ada di mana? Ada di sini. Si fulan ada di mana? Ada di sana, dan seterusnya, ya. Dengan kalimat-kalimat yang dipakai dalam bahasa kita dengan menggunakan di sini dan di sana, tapi dalam bahasa Arab menggunakan isim isyarah huna dan hunaka. Bagaimana cara penerapannya kalian sudah dipelajari pada episode kali ini. Insyaallah ini sangat bermanfaat dan juga sangat mudah untuk dipraktekkan, baik dari cara pengucapannya, penulisannya, dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat pada episode kali ini dan bisa memberikan wawasan yang lebih kepada kalian tentang ragam cara serba-serbi dalam bahasa Arab yang sangat menantang dan sangat menarik bagi kita semua. Banyaknya materi yang kita pelajari, banyak kaidah yang harus kita pahami, bukan membuat kita semakin ragu untuk maju mempelajari bahasa Arab ini, tapi semakin semakin tertantang bagi generasi-generasi muslim dan muslimah, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang senantiasa memiliki sifat penasaran, ingin paham tentang bahasa Arab ini, ya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang pada episode selanjutnya insyaallah biiznillah. Naktafi bihadzal qadar, ya insyaallah sanwasil fil usbu' al-qadim biiznillah. Naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Qalan suwatun. peci, Ma hadza? Hadza kursiyun, maktabun. Arabic